Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus menuntut dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Pajak yang dulu ada yang ternyata naiknya ada yang 600%, Mbak, ada yang 360%, bahkan ada yang 800%. Apa yang dikatakan Pak Bupati ini jauh dari fakta yang di lapangan, Mbak. Kalau KPK sudah yakin S ini menerima 3 miliar rupiah lebih, ya apalagi yang ditunggu kalau bukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, usai terjepit di antara kasus korupsi rel kereta api dan juga upaya pelanggaran keberadaan Bupati Sudewo kini menjadi misteri. Ia yang harusnya hadir di rapat paripurna pada Jumat kemarin pun absen tanpa alasan yang jelas. Jumat pagi kemarin, sidang paripurna DPRD Pati dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto berlangsung tanpa kehadiran Bupati Pati Sudewo. Alasan absennya sang Bupati di sidang ini pun belum diketahui. Kami tidak tahu, yang jelas dari tadi pagi kami rapat paripurna mendengar pidato Presiden 2 kali, pagi dan sore kami berada di kantor DPR dengan pimpinan kami. Kebetulan yang hadir tadi hanya Wakil Bupati, Mbak, dan Forkopimda. Sebelumnya, Partai Gerindra, Partai Sudewo Bernaung telah memberikan teguran keras atas polemik kenaikan pajak PBBP 2 sebesar 250% yang memicu protes masyarakat. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Kini posisi Sudewo sebagai Bupati tengah digoyang dengan upaya pemakzulan dan pengusutan dugaan korupsi proyek rel kereta api. Meski bertubi-tubi dihantam sejumlah kasus, mantan anggota Komisi 5 DPR itu ogah mundur dari jabatannya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Pansus Hak Angket Pelanggaran Bupati Pati akan menguliti 12 kebijakan terindikasi bermasalah yang dikeluarkan oleh Sudewo. Dan kita akan lihat dari total 12 kebijakan yang memang sangat kontroversial, ini Pansus baru akan mulai pembahasan dari persoalan kebijakan perpajakan yang sempat memantik polemik, kemudian berlanjut juga dengan drama pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dan rapat Pansus yang baru nanti rencananya akan digelar 19 Agustus dan nanti akan dilakukan secara maraton selama 60 hari ke depan. Dan dari 12 kebijakan, pemirsa, Pansus akan menentukan mana yang memang pelanggaran yang memungkinkan Bupati Sudewo ini bisa dilengserkan. Dan kita akan lihat lantas mudahkah memang melengserkan Bupati Sudewo. Analisisnya akan langsung kami bahas bersama Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Joni Kurnianto dan analis politik Adi Praitno. Bang Joni, Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke Bang Joni. Bang Joni, sejauh ini sejumlah masalah terkait kebijakan Bupati Sudewo yang sedang dikuliti Pansus Angket dari temuan sementara, apakah telah memenuhi syarat-syarat Bupati bisa dilengserkan? Ya, kami intinya Pansus Hak Angket itu adalah mengumpulkan data dan bukti yang secara maksimal, rinci, detail, dan yang penting itu adalah betul-betul nanti bisa memenuhi apa yang diminta oleh masyarakat, dan juga nanti akan disetujui oleh di rapat paripurna, kemudian yang akan dilaporkan ke Mahkamah Agung, gitu, Mbak. Tapi goals akhirnya tuh apa, Bang Joni? Apakah melengsarkan Bupati atau hanya sekedar pada akhirnya menyelidiki saja? Bukan, intinya kan kami menyelidiki ya, tapi kami sampai ini kan baru rapat 2 kali ya, jadi belum bisa dikatakan itu sudah memenuhi
syarat itu semua belum bisa Mbak. Tapi insya Allah kami tetap kerja keras, kami bekerja maraton pagi siang malam sehingga kami bisa mendapatkan data yang rinci dan maksimal Mbak. Apakah DPRD akan memberi kesempatan terlebih dahulu untuk Sudewo mengevaluasi kebijakan-kebijakannya? Toh ini juga bupati tersebut belum setahun menjadi bupati. Iya, jadi Mbak, jadi apa ya? Tugas kami ini adalah yang mengumpulkan salah satunya adalah yang dituntut oleh pendemo kemarin adalah 22 tuntutan sebetulnya. Itu aja sudah kita ringkas menjadi 12 dan ini kami dalam tahap yang penyelidikan. Itu memang banyak laporan-laporan yang ya agak negatif lah, tapi tetap kami koreksi yang positif yang negatif kita kumpulkan bukti secara komplit yang penting Mbak. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Itu Mbak. Baik, masih dalam pengumpulan fakta dan data ya. Mas Adi, ada Pak Betul, Teguh Waluyo dari PDI Perjuangan yang jadi pimpinan Pansus. Ia juga bukan bagian dari koalisi. Seberapa besar peluangnya? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya Pansus itu kan proses politik yang ada di DPRD untuk melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang dilakukan oleh seorang kepala daerah. Dalam hal ini adalah bupati-bupati. Nanti kita tinggal tunggu apakah dalam melakukan audit investigasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai menimbulkan kekisruhan, menimbulkan kegaduhan, itu mengarah pada pemakzulan atau justru sebaliknya. Karena saya kira soal pemakzulan DPRD ini saya kira sudah terjadi di beberapa tempat. 2019 misalnya itu ada peristiwa pemakzulan dengan Bupati Jember. Itu murni konflik politik antara DPRD dengan Ibu Bupati, Bupati perempuan pertama di Indonesia. Tapi setelah itu kemudian DPRD-nya bersurat kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menolak soal pemakzulan itu karena alasan sang bupati sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sekalipun DPRD memakzulkan karena Mahkamah Agung itu menolak, maka sang ibu bupati terus melanjutkan jabatan politiknya hingga akhir kekuasaannya. Ada juga misalnya 2012 di Garut ada seorang kepala daerah namanya Aceng Fikri juga dimakzulkan oleh DPRD dan kemudian dikabulkan permohonan pemakzulan itu oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Ada dua proses yang saya kira memang harus kita lihat soal pemakzulan kepala daerah. Dalam hal ini adalah Bupati-Dipati, pertama di DPRD, setelah itu adalah Mahkamah Agung. Kalau nanti misalnya di DPRD itu tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarah kepada pemakzulan, ya saya kira ini akan selesai. Bahwa pemakzulan itu hanya sebatas aspirasi masyarakat, hanya sebatas demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan DPRD menyatakan ini bukan sesuatu yang serius sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Tapi kalau DPRD menemukan ada unsur-unsur yang mengarah ke pemakzulan, semuanya quorum dan sepakat ada pemakzulan, maka langkah selanjutnya adalah proses hukum di mana Mahkamah Agung diminta fatwa sekaligus mengadili apakah pemakzulan yang diusulkan DPRD itu sudah sesuai dengan prosedur ataupun tidak. Saya kira proses itu yang kita tunggu, Mbak Yohan. Nah, Mas Adi, tadi ada menyampaikan bahwa setiap daerah memiliki proses masing-masing ya terkait dengan agenda-agenda pemakzulan. Khusus untuk Pak Timur, menurut Anda ini syarat kepentingan politik atau memang pemakzulan ini mewakili suara atau kepentingan masyarakat sebenarnya? Lebih titik berat yang mana? Kalau mau jujur sebenarnya dari sekian begitu banyak tuntutan pemakzulan kepala daerah, saya kira di Pati ini adalah konflik antara warga dengan kepala daerah sang bupati. Kita lihat misalnya sebelumnya kan aksi demonstrasi ini tidak terlampau besar. Ada sekelompok kritis yang mengatasnamakan aliansi Rakyat Pati Bersatu meminta supaya kenaikan soal pajak bumi bangunan yang mencapai 250% itu kan diturunkan. Tapi kan Pak Bupati bersikap menolak dan bahkan jangankan 50.000 pun tak akan getar, tidak akan mundur selangkah pun. Yang ini saya kira kemudian dijawab oleh begitu banyak ribuan massa untuk meminta Bupati bukan hanya membatalkan, tapi juga mundur dari jabatannya sebagai Bupati di Pati. Bagi saya ini murni adalah protes yang sebenarnya tidak terlampau besar dari kalangan masyarakat. Tapi karena bupatinya terkesan menutup komunikasi politik, terkesan misalnya sangat arogan, terkesan misalnya tidak mau ada masukan dari warganya, sehingga muncul snowball effect protes dan resistensi yang bermunculan. Dan jumlahnya saya kira cukup banyak. Mungkin ini adalah
peristiwa politik pertama di daerah yang saya kira memang sang bupatinya head to head langsung dengan masyarakatnya. Bagi saya ini memang proses politik antara rakyat dengan bupatinya. Nah, kalau di Jember beda, ini murni DPRD versus dengan bupati, karena saat itu sang bupati maju kembali pencalonannya itu melalui calon perseorangan dan tidak mewakili partai manapun. Begitupun yang ada di Garut, awalnya memang dimunculkan soal pemakzulan itu dari DPRD dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Saya melihat untuk Atus Pati ini murni head to head antara kepala daerah dengan warganya yang tanpa henti meminta supaya sang bupati mengundurkan diri dari jabatan politiknya. Itu yang saya tangkap, Yon. Oke, kita ke Bang Joni. Bang Joni, Anda tahu tidak posisi atau keberadaan dari Pak Sudewo sekarang di mana? Karena kemarin tidak hadir laporannya saat rapat paripurna. Ya, jadi kami pun juga belum tahu, Mbak. Mungkin juga Pak Bupati juga izinnya ke Pak Ketua DPRD juga nggak tahu juga. Jadi kami pun tidak tahu selama kemarin dari pagi dan siang tidak ada. Ya, Bang Joni, ini kan prosesnya pasti jika dilangsungkan akan panjang begitu ya. Nah, lalu seperti apa nanti jalannya roda pemerintahan di Pati sendiri, menurut Anda? Kalau menurut saya kemarin sudah, kan dari informasinya katanya sudah diserahkan ke wakil bupati sementara ini. Nah, kemungkinan ya wakil bupati, biasanya kan wakil bupati, Mbak. Kelihatannya wakil bupati juga hadir kemarin pagi dan siang di acara mendengarkan pidato Presiden, Mbak. Ya, Mas Hadi, tadi Anda juga menyampaikan bahwa ini memang head to head antara bupati dengan warganya. Seandainya memang pada akhirnya tidak ditemui adanya indikasi tindakan kriminal dan bahkan mungkin DPRD juga tidak menetapkan harus dilengsarkan, apakah secara etika dan moral ini tetap akan ideal begitu jika Pak Sudewo melanjutkan jabatannya sebagai Bupati Pati? Ya, yang jelas memang di mata masyarakat, warga Pati yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu, tentu proses legitimasi yang terjadi pada Bupati ini kan berkurang. Jadi memang puncak tertinggi dari seorang kepala daerah itu adalah respect, adalah kepercayaan dan tentu trust yang itu dimunculkan oleh rakyat. Untuk apa menjadi pejabat publik kalau rakyatnya tidak pernah memberikan apresiasi apapun. Sekira memang secara politik Pak Sudewo seperti apa, Mas Hadi? Ya memang secara politik kan sudah kehilangan legitimasi minimal di hadapan warga yang mengatasnamakan aliansi rakyat ataupun Pati Bersatu. Meski harus kita akui bagi pendukung Pak Bupati ini tentu bukan sesuatu yang memang harus dirisaukan, hanya sebatas kebijakan-kebijakan yang menurut mereka ya bisa diselesaikan dengan minta maaf atau dibatalkan kebijakannya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita bicara tentang proses pemakzulan yang ada di DPRD, ini prosesnya politik, bukan murni misalnya ada hal-hal tuntutan dari masyarakat dan mencoba untuk menginvestigasi kira-kira adakah yang mengarah kepada persoalan-persoalan pemakzulan. Karena kalau kita bicara DPRD adalah unsur dari partai politik, disitulah kemudian partai politik akan berkompromi dan banyak hal. Tentu di luar ada upaya-upaya untuk mencari apakah ada bukti-bukti yang valid yang bisa dijadikan sebagai instrumen yang mengarah kepada proses pemakzulan kepada Pak Bupati. Jadi saya kira di situ memang prosesnya, Yohan. Ya, bagaimana dengan alternatif seandainya memang sebaiknya Pak Bupati mundur saja? Menurut Anda bagaimana? Mas Hadi? Mas Hadi apa Mas Joni? Oh ya, Mas Hadi terlebih dahulu. Mas Hadi, bagaimana seandainya memang ada alternatif lebih baik Pak Bupati mundur saja? Ya, kalau kita mendengarkan argumen dari Pak Bupati, ya itu tidak akan mundur. Karena tidak ada alasan yang terlampau kuat yang sebenarnya bisa dijadikan sebuah instrumen untuk mundur. Tapi bagi aliansi rakyat Pati Bersatu, ya selayaknya mundur karena dinilai telah menimbulkan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial dan merugikan mereka secara umum. Saya tadi malam kebetulan bicara dengan salah satu koordinator pengunjuk rasa di sebuah diskusi ya. Dia mengatakan bahwa kalau pada akhirnya pemakzulan ini tidak terjadi, bahwa tidak ada indikasi-indikasi mengarah kepada pemakzulan yang dilakukan oleh proses pansus yang dilakukan oleh DPRD Pati, katanya mereka akan terus melakukan demonstrasi.
dan bahkan mereka itu akan ke Jakarta supaya proses ini bukan hanya menjadi isu lokal tapi juga menjadi isu nasional. Jadi kalaupun toh DPRD-nya menganggap ini tidak ada persoalan, tidak ada perlu pemakzulan, tapi bagi Aliansi Rakyat Pati Bersatu ini penting untuk dituntaskan karena bagi mereka sudah kadung menjadi aspirasi bahwa sang bupati dianggap sudah melukai perasaan rakyat, merugikan masyarakat secara umum, dan dalam banyak hal kebijakan-kebijakannya dinilai kontroversial dan merugikan masyarakat dan warga Pati. Itu yang terjadi, Mbak. Artinya apa? Warga Pati itu sedang menunggu apa yang sedang dilakukan oleh Pansus soal pemakzulan, apakah sesuai dengan keinginan mereka atau justru sebaliknya. Kalau bertentangan dengan keinginan mereka, mereka mengatakan akan terus menyampaikan aspirasi, akan terus melakukan protes, akan terus meminta sang bupati untuk meminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati di Pati. Makanya kita lihat ke depan, apakah pansus yang dilakukan oleh kawan-kawan DPRD ini menemukan bukti-bukti sahih yang mengarah kepada indikasi bahwa ada celah untuk melakukan pemakzulan, atau sebaliknya tidak ada indikasi kuat bahwa sebenarnya sang bupati Pati tak layak untuk dimakzulkan. Saat ini proses pemakzulan ada di DPRD Pati. Saat ini di situ. Baru kemudian bicara apakah akan langsung kepada Mahkamah Agung ataukah tidak. Jadi tangannya memang di Pak Joni ini dan kawan-kawan yang lain. Nah, kalau Bang Joni gimana? Apakah setuju jika lebih baik mundur saja daripada mungkin harus berproses 60 hari begitu panjang seperti itu? Itu ya Mbak, itu kan tergantung bagaimana pendapatnya masing-masing ya, masing-masing pihak. Tapi kami dari pihak Pansus hak angket ya kami mengerjakan sesuai dengan tupoksi kami sebagai Pansus angket, jadi mencari fakta-fakta yang ada, betul-betul dari katanya Mas Adi. Jadi kita mencari data yang betul, bukti yang kuat, yang sahih, layak tidak Pak Bupati ini dimaksudkan gitu Mbak, itu lebih fokus gitu. Baik, Mbak. Terima kasih Bang Joni untuk ulasannya dan kita tunggu nanti seperti apa ya hasil dari Pansus, dan terima kasih juga untuk analisisnya Mas Adi Prayitno bersama Prime Time News kali ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.